ya, kita lanjut ya. Kita lanjut pembahasan kemarin. Kemarin kan sampai nomor 20. Sekarang kita lanjut sampai nomor 21. Nah, di sini ada soal benda A bermuatan listrik plus 2 Ki dan benda B bermuatan listrik 1 Ki berjarak 3 cm. Kedua benda tolak-menolak dengan gaya F. Jika muatan A diperbesar menjadi 6 Ki dan muatan B diperbesar menjadi 6 Ki, sedangkan jaraknya dijauhkan menjadi 6 cm, gaya tolak-menolak antara A dan B menjadi berapa? Nah, berarti gini, di sini kita ketahui Ki1A sama dengan plus 2 Ki, Ki1A sama dengan plus 2 Ki, Ki2A sama dengan plus 1 Ki, jaraknya 3 cm, atau jaraknya jarak A 3 cm. Ki1B itu ada 6, Ki2B-nya juga ada 6. Dijauhkan tolak menolak menjadi 6 cm. Maka jawabannya bagaimana? Yaitu F1 per F2 sama dengan K Ki1 Ki2 Ki1 Ki2 per R2 ini ya. Ya, Ki1-nya sama dengan 2. Nah, 2, kemudian yang satunya lagi adalah 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, 2. 2 Ki kali Ki jadi 2 Ki kuadrat. Yang kedua ada 6. Yang satunya juga ada 6, berarti 6 Ki dikali 6 Ki jadi 6 Ki kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya itu ada 6. Ya. R kuadratnya itu 6. Nah, kemudian jadi 2 Ki kuadrat per 3 kali 3 9, kan? Dibagi 6 kali 6 36 per 36 Ki. Ini kita balik ke atas. Ya, kita balik ke atas jadinya 2 Ki kuadrat per 9 dikali 36 per 36 Ki. Ini dicoret. Ya, ini bisa dicoret kan? Nah, ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Nah, kan? Ini jadi 1. Ini jadi 13. Kan? Ini juga bisa dicoret. Nah, dicoret ini atasnya. Nanti akhirnya jadi 9 per 2. Maka F2 nilainya 4,5 F. Nah, ini soal nomor 1. Nah, nomor 22. Ini adalah rangkaian listrik, tapi dia rangkaian listriknya itu ada hambatannya. Ya, ini namanya hambatan dalam ini. Ya, ini namanya hambatan dalam atau R kecil. Nah, biasanya yang kita tahu kan ada R besar aja. R besar itu resistor yang ini atau hambatan. Ini ada R kecil yang namanya hambatan dalam. Untuk menyelesaikan ini kita harus menggunakan rumus yang ini karena nilai ditanyakan kuat arus listriknya. Maka kita menggunakan rumus yang ini. I sama dengan E. Ini adalah ininya tegangannya, namanya tegangan jepit. Ya, waktu itu kita pernah jelaskan ini di materi yang ada di semester 2 ya. Ini namanya tegangan jepit E-nya ini. Nah, ini R besar. R besar itu adalah hambatannya. Hambatan yang ini. Nah, R kecil itu yang ini. 0,3. Di sini hambatannya ini ada 2. Ada R besar, ada R kecil. Makanya dia jumlahkan. Yaitu R besar ditambah R kecil. Nah, di soal ini kita belum tahu berapa resistor, berapa hambatan totalnya. Nah, atau R besarnya kita belum tahu, maka kita cari dulu itu R besarnya. Caranya, karena ini menggunakan rangkaian paralel, maka kita menggunakan rumus yang 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, maka kalau kita selesaikan, jadinya kan jadi 1 per R. 1 per R sama dengan di sini kita pakai 1 per 2. Nah, ditambah 1 per 3. Nah, berarti sama dengan pakai per 6 ini. Ya, pakai per 6. Ya, kita pakai per 6 berarti 3 per 2. 6 bagi 2 kan 3. Ya, 6 bagi 2, 3. Sama dengan 6 bagi 2, 3. Berarti 3 per 6. Ditambah 6 bagi 3, 2. Berarti 2 per 6. 2 per 6. Maka nanti hasilnya 5 per 6. Ya, sama dengan 5 per 6.
Berarti R-nya berapa? R-nya ya berarti R-nya itu sama dengan 6/5. Dibalik kan? Ya, R-nya itu dibalik. Jadi 6/5. Dan 6/5 itu kira-kira hasilnya adalah 1,2. 1,2 ohm. Nah, 1,2 ohm. Nah, terus setelah dapat R-nya, berarti nanti kita tinggal masukkan ke rumus ini. Ya, E sama dengan R besar per R kecil tadi. Nah, pakai rumus ini. Langsung kita masukkan. Berarti kita masukkan, maka kuat arusnya itu sama dengan E-nya itu ada 6 volt. Ini E-nya itu ini. Ya, ini E-nya. Yang 6 volt ini. Dibagi R besarnya berarti 1,2. E besarnya ya 1,2 ditambah dengan R kecilnya 0,3. Nah, berarti sama dengan 6 dibagi 1,5 sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Berarti jawabannya yang D. Ya, 4. Nah, tuh. Itu kalau nomor 22. Lanjut. 23. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik ini yang terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 watt, 3 lampu masing-masing 40 watt, semuanya digunakan selama 12 jam per hari. Satu pompa air 250 watt digunakan 4 jam per hari. Setrika listrik 30 watt digunakan 2 jam sehari. Apabila tarif listrik yang 600 kWh, maka biaya rekening listrik ini harus dikali satu-satu nih ya. Ini harus dikali satu-satu. Misalnya kita tahu dulu pompa itu berapa W-nya. Misalnya W pompa. Nah, W pompa sama dengan itu ada 250 watt. 50 watt. Itu kita kali dengan waktu pemakaian jadi gini. P-nya sama dengan wattnya. Ya, wattnya itu dikalikan sama jamnya. Nah, dikalikan sama harinya. Berarti kalau harinya 1 bulan berarti dia 30 hari. Nah, misalnya W pompanya, misalnya anggap W pompa. W pompa itu kan ada 250 kali berapa jam? Ada 4 jam. Nah, kali 4 kali 30. Berarti ada 30.000. Nah, 30.000. Nah, sama dengan 30.000 kWh. Atau kalau dibagi 1000 berarti 30 WH. Nah, 30 WH sama dengan 30.000 kWh sama dengan 30 kWh. Terus ada setrika. Oh, ini ada jumlah juga. Nah, jumlah alat. Jumlah alatnya. Nah, setrikanya 1 ya cukup 1 saja ditulis. Nah, pompanya 1 ya cukup 1. Nah, misalnya setrika nah, setrikanya kan ada 1 juga tuh. Setrikanya ada 1 berarti 300 dikali 300 watt maksudnya. Dikali waktunya 2 jam dikali 30 hari. Berarti totalnya ada
Berapa? 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18. 18.000. 18.000 WH. 18.000 PH sama dengan 18 KWH. Ya. Terus ada lampunya belum masuk. 3 lampu masing-masing. Cuma digunakan 12 jam per hari. Iya, lampunya belum masuk. Ya, lampu 1. Lampu 1. Lampu 20 watt. Lampu 20 watt. Lampu 20 watt itu ada 3 lampu. Ada 3 lampu dikali 20 watt kali 20 watt dikali lama pemakaian. Ya, lama pemakaiannya ada 12 jam. Ya, dikali 30. Nah, berapa jadinya tuh? 3 lampu dikali 20 dikali 12 jam dikali 30. Berarti 21.600. Nah, 21.600. Nah, sama dengan 21,6 kWh. 21,6 kWh. Kasihan di luar. Lampu Coba kasih 40 besar watt. Itu ada kan besar. Nggak ada. Dengan 3 lampu ada 3 dikali 40 dikali waktunya. Ya, waktunya ada 12 jam kali 30. Berarti berapa itu? 3 dikali 40 dikali 12 dikali 30. Berarti sama dengan 43.200. 3.200 WH. Ini juga WH ya. Ini juga masih WH. Watt per hour. Watt hour. Nah, ini 43.200 WH sama dengan 43,2 kWh. Nah, pertanyaannya apabila ini dijumlah ya, dijumlah totalnya jadi W total itu dijumlah ya. Jadi 30 tambah 18. Nah, totalnya kita jumlah 30 tambah 18 tambah 21,6 tambah 43,2. 43,2. Ini sama dengan 112,8. Nah, berarti kalau 1 rupiahnya itu 600, satu atau tarifnya itu misalnya biayanya ada 600 rupiah per kWh, berarti dikali maka per kWh maka dikali 600 maka
112,8 kita kalikan dengan 600. Karena 1 kWh-nya kan 600. Maka hasilnya ada 67.680. 67.680. Itu ya masukin di situ. Diaduk dulu ya. Nah, itu ya. Maka hasilnya 67.680. Jawabannya yang D. Nah, jadi caranya itu kita kalikan jumlahnya, jumlah alat listriknya, wattnya berapa jam dikali berapa hari. Misalnya kalau pompanya tadi ada 250 watt, kan jumlahnya ada 1, nah saya tulis tetap aja sini ya. Kali 4 jam dikali 30 hari sama dengan 30.000 WH. Dibagi 1000 jadi 30.000 kWh. Lalu kemudian yang kedua di sini ada setrika listrik. Setrika listrik ini ada 300 watt. Ya, kali 2 jam 300 watt dikali 2 jam dikali 30 hari 18.000 WH atau 18 kWh karena dibagi 1000. Lampu 20 watt ada 3. 3 dikali 20 kali 12 kali 30 ya. Ada 3 lampu. Ya, 3 lampu memiliki wattnya 20, dipakai 12 jam selama 30 hari berarti 21.600 WH atau 21,6 kWh. Lampu 40 watt yaitu ada 3 lampu kali 40 watt dikali 12 jam dikali 30 berarti 43.200 WH. Nilainya 43,2 kWh. Dijumlahkan hasilnya 112,8 kWh. Karena 1 kWh biayanya itu ada 600, maka nilainya adalah 112,8 dikali 600 sama dengan 67.680. Berarti jawabannya itu yang D. Ya, yang D jawabannya. Nah. Lanjut ya. Oke. Nomor 24. Nomor 24 ini ada pembuatan magnet. Batang besi AB dibentuk menjadi magnet dengan kutub utara di titik B. Berarti B-nya ini utara. Nah, B-nya ini utara. Bisa ditandai ya. Lalu saya tulis saja. Ini yang B itu utara. Yang B utara. AB terbentuk menjadi magnet dengan kutub utara di titik B dan kutub selatan di titik A. Berarti kutub selatannya di titik A. Ya, berarti B itu kutub utara. Ya, kutub utara. Sedangkan A adalah kutub selatan. A kutub selatan. Yang A adalah kutub selatan. Pertanyaannya, gambar yang benar untuk pembuatan magnet. Nah, ini pembuatan magnet dengan cara menggosok. Nah, pembuatan magnetnya dengan cara menggosok. Ya, pilihannya itu pembuatan magnetnya Itu bukan kata susu. Kita dulu ya. Ya, jadi bagian kutub B itu kutub utara, A itu ada kutub selatan. Ini pembuatan magnetnya dengan cara menggosok. Ya, dengan cara menggosok. Jadi ada magnet, ini ada magnet utamanya. Ini adalah besi yang mau dibikin magnet, maka dia harus dilakukan dengan cara menggosokkan magnet utama ke besi.
ya ke besinya sehingga dia menjadi magnet. Nah, bagaimana caranya pembuatan magnet yang benar kalau dilihat magnet yang AB itu? Nah, kalau yang A itu jelas salah itu, karena itu dilakukannya bolak-balik. Nah, ini karena yang A ini jelas salah, karena dilakukannya itu bolak-balik dia menggosok. Yang benar itu dilakukan searah, ya dilakukan searah. Ya, berarti pada pembuatan kutub magnet dengan cara menggosok, yaitu pada ujung terakhir magnet, ya, pada ujung terakhir, ya, pada ujung terakhir besi yang digosok, pada ujung terakhir besi yang digosok, pada ujung terakhir besi yang digosok, ya, pada ujung terakhir besi yang digosok akan memiliki kutub yang berlawanan, akan memiliki kutub yang berlawanan dengan ujung magnet yang menggosoknya. Dengan ujung magnet yang menggosoknya. Berarti kalau kita lihat, jadi pembuatan magnet dengan cara menggosok ini adalah pada ujung terakhir besi yang digosok akan memiliki muatan kutub yang berlawanan dengan magnet yang menggosoknya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada kutub AB, A itu adalah kutub utara, B adalah kutub utara, A adalah kutub selatan. Berarti cara menggosoknya, magnet AB membentuk menjadi magnet yang berarti akibat disentuh batang baja. Berarti PQ ini batang magnetnya. Ya, jadi AB ini, ya berarti AB ini bukan magnet ya. Yang AB ini bukan magnet. Bukan magnet. Yang magnet itu PQ. Ya, yang magnet itu berarti yang magnet itu PQ. Ya, PQ. Berarti ini ada dua kasus ini. Ya, dua kasus. Ya, AB menjadi magnet. Ya, AB menjadi magnet karena ada induksi. Karena ada induksi. Ada induksi dari magnet. Ya, magnet PQ. Jadi AB itu bukan magnet. Ya, AB itu bisa menjadi magnet karena ada induksi dari PQ yang sudah menjadi magnet dengan cara proses penggosokan tadi. Ya, PQ ini adalah magnet dengan cara digosok. Magnet yang pembuatannya digosok. Nah, berarti ada dua kasus kan? Nah, berarti dalam pembuatan magnet yang secara induksi, kalau dia secara induksi berarti kutub yang didekatkan itu berlawanan. Kutub yang berdekatan itu berbeda muatan. Berarti kalau misalnya B itu, ya berarti kalau misalnya yang B itu utara, ya, yang B itu utara, maka kutub P, ya, itu
berarti selatan. Berarti kutub P-nya itu selatan. Berarti Ki itu utara. Berarti pembuatan magnetnya, ya ingat, kutub yang berlawanan dengan besi yang digorong. Pada ujung besi terakhir, pada ujung besi yang terakhir memiliki kutub yang berlawanan dengan magnet menggosoknya. Berarti ini jawabannya yang B. Ya, yang B. Karena di sini kita lihat kutub Ki, ya jadi jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Kenapa? Karena kita lihat di magnet ini yang menggosok ini kutub selatan. Ya, kutub selatan ketika dia menggosok ke sini, maka Ki akan menjadi kutub utara. Nah, Q-nya akan menjadi kutub utara, P-nya menjadi kutub selatan. Berarti dia menginduksi B, B akan menjadi kutub utara. Nah, ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, logikanya tadi, ya jawabannya yang B. Logikanya apa? Logikanya tadi, di situ ada PQ, ya, PQ. Nah, logikanya, nah PQ ya digosok. Nah, berarti Q menjadi kutub utara. Ya kan? Q-nya menjadi kutub utara. Berarti karena PQ menginduksi AB, maka B akan menjadi kutub utara. Dan A menjadi kutub selatan. Nah, ini logikanya ya. Nah, itu nomor 24. Lanjut. Nomor 25. Andi menyemaikan biji jagung dalam ini jelas ini. Andi menyemaikan biji jagung dalam pot di dalam media tanah. Setelah beberapa hari tampak beberapa batang tanaman berwarna putih muncul di dalam media tanah. Perubahan yang terjadi pada tanaman jagung tersebut merupakan makhluk hidup memiliki ciri-ciri, ini jelas ya. Ciri-cirinya tumbuh. Nah, karena di sini jagungnya tumbuh. Jadi jelas. Ya, jawabannya yang B, yaitu jagungnya tumbuh. 26. Di dalam suatu habitat hutan terdapat kijang dan harimau. Salah ini ya, saya salah tulis ini. Ini salah. Dalam suatu hutan terdapat kijang dan harimau. Jenis interaksi tersebut di antara kedua hewan tersebut adalah, ini salah. Ini yang benar adalah predasi. Ya, jawabannya D. Nah, di sini adalah kijang dan harimau. Predasi itu adalah hubungan saling makan, hubungan saling memangsa. Nah, hubungan saling mangsa. Sehingga ada yang namanya mangsa, ada yang namanya predator. Nah, jawabannya itu adalah yang predasi. Saya salah tulis tadi. Nah, jawabannya yang D. Ya, predasi itu adalah hubungan saling mangsa. Sehingga ada predator dan juga mangsa. Berarti jawabannya D. Next. 27. Perhatikan gambar hewan berikut. Nah, ciri makhluk yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah, ini adalah gambar ikan gupi ya. Ikan gupi yang sedang bertelur atau mengeluarkan anaknya. Ya, ikan gupi ini kan dia sifatnya ovovivipar. Ovovivipar itu bertelur beranak.
Jadi di dalam tubuhnya dia bertelur, nanti anaknya dikeluarkan. Ovovivipar. Ya, bertelur dan juga beranak atau bertelur dan juga melahirkan. Kerja sama ayah. Tapi ya. Ini lupa ya kemarin. Oke ya. Jadi jawabannya C. Bahaya kau. Lanjut nomor 28. Perhatikan penerapan bioteknologi berikut yang merupakan bioteknologi dalam bidang pangan. Ini jelas ya. Yang pertama jawabannya yang bidang pangan yaitu 2 dan 4. Ya. Pembuatan roti dan pembuatan minuman. Jawabannya adalah B. Jawabannya B. Jawabannya B. 2 dan 4. Ya. Pembuatan makanan. Terakhir kita sampai nomor 30 dulu. Nanti selanjutnya kita bahas lagi besok karena masih libur juga kan. Lagi besok. Nah, lihat. Perhatikan gambar berikut. Kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ini sering sekali keluar. Ini masih dalam kategori gampang ini ya. Ya, biasanya itu juga ada yang dilihat kelasnya. Misalnya yang merupakan satu kelas. Misalnya dia sama-sama aves atau sama-sama mamalia dan lain sebagainya juga ada yang seperti itu model soalnya. Ini soal yang termasuk mudah. Jelas kalau yang hewan tidak bertulang belakang ya jelas 1 dan 4. Termasuk soal yang mudah ya. Ya jawabannya jelas yang B yaitu 1 dan 4 ya, karena belalang itu kan tidak memiliki tulang belakang dengan capung karena keduanya sama-sama jenis langgam. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasannya mengenai prediksi hujan nasional yang nomor 21 sampai 30. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai prediksi yang nomor 31 sampai 40. Setelah itu baru nanti masuk ke soal hot. Ya, karena libur kita cukup panjang ini. Nah, jadi kita selesaikan di sini.